Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di buku yang akan kita kaji ini, At-Tawassul wa Talabus Syafa'ah. Bab At-Tawassul wa Talabus Syafa'ah, tawassul dan meminta syafaat. Beliau mengatakan, bimadza natawassalu ila Allah, dengan apa kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, at-tawassul minhu jaizun wa mamnu'. Tawassul, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada yang jaiz, ada yang hukumnya boleh, wa mamnu', ada yang hukumnya dilarang dalam syariat ini tadi. Ada yang boleh, ada yang tidak diperbolehkan. Kemudian beliau merinci mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Beliau mengatakan at-tawassul al-jaiz wal matlub, tawassul yang boleh dan yang dianjurkan adalah huwa tawassul bi asma'ihi, bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi wal amali salih. Tawassul yang dibolehkan dan dianjurkan adalah tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, serta tawassul dengan al-amal as-salih, tawassul dengan amalan saleh. Ini tawassul yang dibolehkan, tawassul yang disyariatkan, yaitu tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan amal as-salih. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang bagus, nama-nama yang indah, fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama tersebut. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fad'uhu biha, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Ini menunjukkan anjuran atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang kalau ingin berdoa, maka berdoalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia meminta rezeki, dia mengatakan ya Razzaq urzuqni, ya Razzaq urzuqni. Wahai Zat yang memberikan rezeki, berikan rezeki kepadaku. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Dan juga dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ai taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdi. Maknanya kalian mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan mengamalkan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seseorang mengerjakan ibadah dengan cara dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib ataupun yang sunnah, maka semakin banyak ibadah yang dia kerjakan, maka akan semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Zakarahu Ibnu Katsir naqlan an Qatadah. Ini makna dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir, menukil dari Al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi. Jelas ayat ini tadi menyebutkan wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah at-taqarrub, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Aku memohon kepada engkau ya Allah dengan seluruh nama yang engkau namai dirimu. Ini juga digolongkan tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. As'aluka bi kulli ismin huwa laka. Aku memohon kepada engkau ya Allah dengan segala nama yang kau miliki. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lis sahabi alladzi sa'alahu murafaqatahu fil jannah.
Dan juga Nabi SAW pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat beliau, yang tatkala sahabat tersebut ingin bersama Rasul di surga, Rasul mengatakan kepada sahabat tersebut, "A'inni ala nafsika bikathratis sujud." Bantulah aku atas dirimu dengan cara engkau memperbanyak ibadah, memperbanyak salat. Maknanya semakin banyak engkau beribadah, semakin banyak engkau salat, maka akan semakin besar peluang untuk bersama Nabi SAW di surga. Ai as-salah wa hiya minal amalis salih. Makna bikathratis sujud adalah melaksanakan salat, dan itu digolongkan minal amalis salih, bagian dari amal saleh. Kemudian kata Syekh Jamil Zainu atau Muhammad Jamil Zainu, beliau mengatakan wa yajuzu tawassulu bi hubbina wa hubbillahi lirrasul wal auliya. Dan diperbolehkan bertawassul dengan kecintaan kita dan kecintaan Allah terhadap Rasul dan orang-orang soleh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Dengan kecintaan terhadap keluarganya Rasul, terhadap kerabatnya Rasul, atawassalu, aku bertawassul. Tawassul dengan apa nih? Tawassul dengan kecintaan terhadap orang-orang soleh. Wa ka qissati ashabil ghar alladzina tawassalu bi a'malihim as-salihat fa farajallahu anhum. Seperti kisah orang-orang yang berada dalam gua, yaitu orang-orang yang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan mereka yang salihah. Lalu Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu gua tersebut. Itu ma'ruf kisahnya, ada 3 golongan di kalangan Bani Israil tersebut terperangkap dalam gua, masing-masingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan-amalan yang dulu pernah mereka lakukan. Di antara mereka ada yang meninggalkan zina, di antara mereka ada yang memberikan upah kepada karyawannya, di antara mereka ada yang berbakti kepada orang tua. Itu tawassul yang diperbolehkan. Kemudian at-tawassul al-mamnu'. Kemudian Syekh penulis menyebutkan tawassul yang dilarang, wa huwa du'aul amwat. Tawassul yang dilarang di antaranya adalah tawassul dalam bentuk berdoa meminta kepada orang yang sudah mati. Wa talabul hajat minhum, dan meminta hajat, kebutuhan kepada mereka. Ini tawassul yang dilarang. Bagaimana gambarannya? Seperti seseorang minta kepada orang mati agar orang mati tersebut menyampaikan doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia minta kepada orang yang sudah mati tadi, dia berdoa kepada wali, dia berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia di alam kubur agar bisa memenuhi hajat-hajat dia ini tadi. Wa huwa kama huwa waqi'un al-yaum. Dan itu sebagaimana yang terjadi di sekarang ini. Wa huwa syirkun akbar. Ini merupakan syirik besar. Biqaulihi subhanahu wa ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian menyeru berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa memberikan madarat kepada engkau. Fa in fa'alta, kalau seandainya engkau melakukannya, fa innaka idzan minadh dhalimin, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ai minal musyrikin. Maksud zalim di sini termasuk orang-orang musyrikin. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala merupakan syirik. Siapa yang minta kepada Ratu Nyi Blorong atau Nyi Roro Kidul atau kepada wali yang dianggap wali dalam keadaan dia sudah meninggal dunia, dia minta hajat, sesuatu yang tidak bisa diberikan atau tidak bisa mengabulkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang mana perkara tersebut merupakan hak rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, maka tindakan tersebut dikatakan syirik. Bahkan bisa dipastikan ya, orang-orang yang sudah mati tidak akan mungkin bisa mengabulkan walaupun perkara tersebut dimampui oleh orang yang hidup. Perkara tersebut mampu diberikan oleh orang yang hidup, tapi ketika seseorang sudah mati, maka dipastikan dia tidak bisa dia pasti tidak bisa mengabulkan permohonan orang yang meminta kepada dia. Amma tawassul wijahir Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Adapun bertawassul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka qaulika ya Rabb bijahi Muhammadin ishfini, yaitu seseorang mengatakan ya Rabb, sungguh dengan kemuliaan Nabimu, dengan kedudukan Nabimu, dengan keagungan Nabimu, ishfini, sembuhkan aku. Fahadha bid'atun, ini adalah bid'ah. Masuk juga yang disebutkan oleh para ulama, tawassul dengan bidzatis salihin, bijahis salihin, itu juga dikatakan bid'ah. Seperti seseorang mengatakan, ya Allah, ya Rabb, dengan kedudukan ustadku di sisimu, maka kabulkanlah doaku, sembuhkanlah penyakitku, berikanlah kemudahan kepadaku rezeki. Itu semua merupakan kebid'ahan, sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kemudian, li'anna sahabat lam yaf'alu. Kenapa dikatakan bid'ah? Dikarenakan sahabat tidak pernah melakukannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau tidak pernah meminta kepada Allah dengan kedudukan atau kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Wa li'anna Umar tawassala bil Abbas hayyan bidu'aihi. Dikarenakan Umar pernah bertawassul dengan Al-Abbas dalam keadaan Al-Abbas ketika itu masih hidup. Yang dilakukan oleh Umar tawassul bidu'aihi adalah tawassul dengan doanya Abbas, bukan dengan kedudukan Abbas, bukan dengan ketaatan Abbas ibnu Abdul Muttalib. Walam yatawassal bir Rasul ba'da mautihi. Justru tidak ada para sahabat bertawassul kepada Rasul setelah wafatnya Rasul. Wa hadza tawassul qad yuaddi ila syirki. Tawassul seperti ini terkadang bisa mengantarkan kepada syirik. Wa dzalika idza taqada anna Allah muhtajun liwasitati basharin kal amir wal hakim. Yang demikian itu kalau dia meyakini bahwasanya Allah butuh kepada perantara makhluk seperti amir atau hakim. Li'annahu syabbahal khaliq bil makhluk, dikarenakan dia telah menyerupakan al khaliq dengan al makhluk. Wa li ma'rifatil mazid min at-tafasil wa adillati hadzal hadzal mawdu' yuraja' risalatu at-tawassul wa ahkamu wa anwa'u li Syekh Al-Albani. Kalau ingin tambahan yang lebih detail lagi, lihat kitabnya Syekh Al-Albani At-Tawassul wa ahkamu wa anwa'uhu, atau kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Qaidatun Jalilatun fit Tawassul wal Wasilah. Kalau mau minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah melalui perantara orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia atau kedudukan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, hal yahtajud du'a liwasitati bashar. Apakah doa itu butuh untuk diperantarai oleh manusia? Ketika antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah perlu antum minta kepada orang lain agar nyampai doa tadi kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya apa? La yahtajud du'a liwasitati basharin. Doa itu tidak butuh kepada perantara makhluk. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan ya Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku kalau dia mau berdoa kepadaku. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum ay bi ilmihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian telah menyeru berdoa kepada zat yang sami'an qariban, yang maha mendengar lagi maha dekat. Wa huwa ma'akum ay bi ilmihi. Dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dari sisi ilmunya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sangat dekat dengan kalian jika kalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, hal yajuzu talabud du'a minal ahya. Nah, permasalahan berikutnya, boleh gak minta doakan dari orang yang masih hidup?
Antum punya guru, antum punya ustadz, antum punya orang tua, antum katakan kepada gurunya antum katakan kepada ustadznya antum, ya ustadz doakan aku, ya ummi, ya abi doakan aku. Boleh apa tidak? Jawabannya, ya juzu talabud doa minal ahya ila al amwat. Boleh-boleh saja meminta doa dari orang yang masih hidup, bukan dari orang yang telah mati. Orang masih hidup, antum minta doakan dengan dia, diperbolehkan. Boleh ya ikhwan. Ada orang masih hidup, antum minta doakan, boleh-boleh saja. Bukan dari orang yang mati. Antum katakan kepada orang tua antum, Abdul Hakim bilang sama abinya, Bi doakan Hakim ya. Fasih ngomong sama ibunya, Bu doakan. Boleh apa enggak? Boleh. Kalau orangnya masih hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala yukhatibur Rasul hayya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, minta ampunlah kepada Allah terhadap dosamu dan juga mintakan ampun untuk kaum mukminin serta kaum mukminat." Lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam agar mendoakan kaum mukminin, mendoakan kaum mukminat supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan apa? Boleh mendoakan orang lain. Dan juga Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad doakan, mohonkan ampun untuk kaum mukminin. Wa fil hadits sahih alladzi rawahu Tirmidzi, dan juga disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah mendoakan orang yang buta. Ya. Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan anna rajulan dharirul basari atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang buta matanya, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia mengatakan, "Ud'ullaha ayyu'afiyani." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, mohonkan kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Ya. Lihat di situ. Lalu diajari oleh Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana agar yang dia lakukan. Kemudian, mahya wasitatur rasul. Nah, kalau tidak boleh kita berdoa kepada Rasul, tidak boleh minta kepada Rasul tatkala Rasul sudah meninggal dunia, terus apakah Rasul boleh kita jadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, wasitatur rasul hiya tabligh. Perantara Rasul tersebut antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala cuma sebatas tabligh, cuma sebatas tablighur risalah, penyampaian risalah. Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini tadi. Rasul cuma menyampaikan wahyu. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala ingin disembah, ingin manusia salat kepadanya. Dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasallam bagaimana tata cara salat yang benar. Itu saja tugasnya Nabi alaihi salatu wasallam sebagai perantara di dalam menyampaikan agama ini tadi. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Ya Rasul, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu ma unzila ilaika min rabbik. Apa yang Allah turunkan kepada engkau dari sisinya. Apapun yang diterima oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Al-Qur'anul Karim yang diturunkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, yang diturunkan dari ayat yang pertama Al-Alaq sampai ayat yang terakhir, itu semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat ini tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah SAW beliau mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Jawaban di qaulis sahabah, nashhadu annaka qad ballaghta. Ya. Itu merupakan jawaban terhadap ucapan sahabat
yang mengatakan nashhadu annaka qad ballagta. Kami bersaksi bahwasanya engkau ya Allah qad ballagta, engkau telah menyampaikan risalah tersebut. Ketika haji, Rasul mengatakan hal ballagtu, apakah aku telah menyampaikan kepada kalian? Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan kepada kami. Maka Rasul mengangkat kedua tangannya mengarahkan ke langit. Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai sini. Wassalamualaikum.